Halo semua. Ini adalah sepeda yang gue pakai sehari-hari menggantikan sepeda gue yang lama. Bisa ditonton di sini. Jadi sepeda ini tuh mereknya Close, tipenya Enroute. Ini sebenarnya sepedanya gue ketemu nggak sengaja waktu lagi browsing gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya gue lagi nyari gravel bike, tapi nggak tahu kenapa ada iklan ini muncul, terus gue lihat, wih bentuknya cakep juga gitu kan. Akhirnya gue malah beli ini, dan ini gue pakai beberapa bulan lah, dan emang enak. Tapi sebenarnya kalau ini sih udah nggak standar lagi, udah ada beberapa parts yang gue ganti. Kalau aslinya itu kayak gini nih. Nah jadi si Close Enroute ini sebenarnya adalah road bike flat bar kali ya. Jadi dia itu emang tujuannya itu buat dipakai sehari-hari buat jalan-jalan gitu ya di perkotaan gitu kan, enak ceritanya. Nah dan spesifikasinya itu kurang lebih sih kayak gini ya. Jadi dia itu ini full steel, chromoly steel. Terus kalau group set dia pakai Sensa MX9, jadi ada 9 speed. Tapi cranknya cuma satu ya, ini ukuran 44 kalau nggak salah, 44T. Sedangkan untuk sprocketnya sendiri di belakang itu 32, yang depannya 12, yang kecilnya 12. Lumayan enak, lumayan crispy gitu shiftingnya tuh. Terus untuk handlebar sendiri ini bukan standarnya, ini udah gue ganti pakai bullhorn. Karena gue lebih suka pakai bullhorn daripada pakai flat bar. Coba gue ambil dulu ya flat bar aslinya mana ya. Nah ini flat bar aslinya. Jadi dia kalau misalkan beli itu udah dapet ini ya, udah dapet grip dari bahan kayak kulit gitu. Cuman ini nggak terlalu empuk sih sebenarnya, tapi kelihatannya sih cakep. Oh ya, satu hal kenapa gue pakai stangnya gue ganti pakai bullhorn itu karena gue nggak suka drop bar. Bukan nggak sukanya ya, tapi karena menurut gue ada satu posisi di drop bar itu yang nggak pernah gue pakai. Jadi kan kalau di drop bar kita tangannya bisa 3 posisi ya, jadi bisa di sini, bisa gini di brake hoodnya gitu kan, atau di dropnya. Nah, gue nggak suka posisi dropnya kan, jadi nggak perlu lah ada pakai drop bar gitu. Dan gue yang gue suka cuma 2 posisi ini. Kadang-kadang posisi paling enak malah kalau lagi jalan sehari-hari itu gini gitu. Jadi ya 1, 2, 3. Tapi PR-nya paling cuma waktu mau ngerem sih. Waktu mau ngerem ya. Jadi kalau misalkan kita lagi enak-enak gitu kan jalan pakai ini ngebut, terus kita harus rem mendadak, harus ganti posisi. Nah kemudian untuk pedalnya sendiri ini juga udah gue ganti karena yang aslinya itu kekecilan, jadi kaki gue tuh nggak muat. Aslinya tuh kayak gini nih. Nah ini aslinya, kaki gue tuh nggak nyaman pakai pedal yang ukuran segini. Terus yang ketiga apalagi yang gue ganti? Oh ini sadelnya gue ganti. Ini pakai bekas sepeda gue yang lama sementara. Sebenarnya sih jok yang bawaannya itu udah nyaman ya, tapi gue dapetnya itu kebetulan rada miring. Ini nih aslinya bentuknya kayak gini, kulit coklat juga gitu kan, jadi sesuai dengan temanya gitu, tapi miring. Walaupun waktu dipakai dia nggak kerasa miringnya karena ketekan sama berat badan kan, tapi pas lagi parkir, lagi diem gitu, kelihatan banget miringnya, dan itu mengganggu mata gue banget. Padahal tujuan gue beli sepeda ini adalah karena cakepnya itu. Jadi kayak aduh sayang banget ya, udah akhirnya mau nggak mau gue ganti. Dan ada satu bagian yang gue copot dari sepeda ini. Sebenarnya kalau lo beli itu dapat standar, tapi udah nggak gue pasang lagi karena apa ya, ganggu sih sebenarnya, karena ini tuh bentuknya udah clean gitu. Tapi kalau misalkan ada standar
Apalagi kalau kita lewatin jalan yang rada rusak atau bergelombang gitu, ini suka bunyi-bunyi. Akhirnya gue copot sekalian deh. Walaupun kalau nyimpennya ya rada susah ya, kalau nggak ada stand atau apa ya mesti disenderin kemana-mana gitu. Untuk remnya itu pakai U-brake, rim brake tipenya U-brake. Dan kemarin tuh gue waktu pakai ini masih belum terbiasa, karena kalau di sepeda gue yang lain itu, kalau yang di kanan itu adalah rem depan, kalau di sini ini jadi rem belakang, ketukar. Kenapa? Karena jalur untuk rem depannya kan dari sini nih, jadi nggak mungkin si kabelnya routingnya ke sini, jadi harus ke situ. Banyak memang sepeda model klasik yang menggunakan U-brake dan konfigurasi remnya itu mungkin rada terbalik dengan sepeda-sepeda kebanyakan di zaman sekarang. Nah terus ini kalau bottle cage gue tambahin ya, dan karena gue nggak mau ngebor, akhirnya gue pakai cable ties. Tapi ya alhamdulillah sih so far aman, nggak goyang-goyang gimana gitu. Kemudian untuk wheel setnya sendiri ini ukuran 700C, kalau bannya itu ukurannya 23C. Penggunaan ban yang tipis ini ya sedikit meringankan beban ketika bawa sepeda inilah. Sepeda ini frame-nya ukuran 50. Sebetulnya mestinya gue pakai ukuran 52, tapi gue seneng banget sama downsize. Jadi kalau misalkan gue 52 berarti gue belinya 50. Nah ini ukuran 50. 50-nya itu ukuran dari ini ya, ukuran top tube-nya ya, dari sini ke sini itu 50 cm. Jadi makanya kenapa mestinya si jok ini posisinya kalau gue tingginya pas di 50, mestinya rada maju sedikit. Tapi ini akhirnya gue mundurin, karena nggak tahu kenapa gue suka banget posisi kayak gini. Dan sepeda downsize itu menurut gue ketika dilihat di jalan gitu lebih keren, auranya lebih keren. Oh iya satu lagi, dan kalau misalkan kalian nyari tertarik gitu ya, ini emang ada 3 ukuran sih yang ditawarin kalau misalkan lihat di marketplace. Ini ada 48, 50 dan 52. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan. Nah jadi emang awalnya gue pakai sepeda ini tuh buat harian gitu kan, buat gantiin sepeda gue yang lama itu. Dan harganya ini kan ya nggak mahal-mahal. Ini sepeda murah lah. Waktu gue beli tuh harganya masih sekitar 2,9, nggak nyampe 3 juta. Kalau sekarang mungkin udah 3, kalau nggak salah gue terakhir lihat ya udah 3,1an. Dan gue nggak nyangka kalau sepeda dengan harga segitu itu ternyata enak banget dipakainya. Jadi gue nggak salah pilih lah gue ngambil sepeda ini. Dan satu sih yang gue nggak terlalu nyangka itu kalau sepedanya bisa ngebut. Lumayan ngebut lah. Kalau top speed sih rekor paling di 50-an kilometer per jam. Dan kalau mau nambah lagi kayaknya udah susah karena giringnya sendiri ya. Si chainringnya kurang gede. Kalau misalkan kita mau lebih ngebut lagi dari itu, ketinggalan nih. Menurut gue sepeda ini bisa murah karena menggunakan flat bar. Karena sebetulnya yang bikin mahal itu adalah drifter. Jadi kalau misalkan kita pakai drop bar, drifter yang paling murah pun itu harganya udah lumayan. Dengan nggak menggunakan drop bar, dengan malah menggunakan flat bar, itu bikin sepeda ini jadi lebih terjangkau. Jadi itulah sepeda harian gua sekarang. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.